Shalom, perkenalkan nama saya Desyanti Cantika Derek dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kelas A3 semester 2 dengan NIM 2314201106. Pada saat ini saya akan membahas tentang sejarah komputer dan konsep dasar dengan mata kuliah komputer dasar dan dosen pengampu Hosea Gian Kaunang ST.M.Com. Komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama yaitu UNIVAC dan ENIAC menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Komputer generasi kedua. Pada generasi kedua teknologi tabung vakum yang digunakan pada generasi pertama mulai tergantikan dengan transistor. Keunggulan komputer generasi kedua ini dinilai jauh lebih efisien dibandingkan tabung vakum dengan bentuk yang lebih kecil serta hemat energi. Selain itu, biaya pembuatan komputer ini pun jauh lebih terjangkau dibandingkan komputer generasi pertama. Pada periode ini, bahasa komputer generasi ketiga tahun 1965 sampai 1971. Generasi komputer ketiga dimulai dengan sebagai komponen dasar komputer bukan lagi menggunakan transistor, namun transistor tetap digunakan dengan ukuran yang diperkecil. Komputer generasi ini cikal bakal seperti komputer yang menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi yang dapat membuat operator berinteraksi. Komputer generasi ketiga ini 10.000 kali lebih cepat dibandingkan generasi pertama. Komputer generasi keempat tahun 1971 hingga sekarang adalah komputer generasi keempat yang menggunakan mikroprosesor sebagai komponen dasar komputer. Chip mikroprosesor ini memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang saling terhubung menjadi satu. Pada periode ini, Intel menjadi perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer canggih seperti sekarang ini. Komputer generasi kelima. Sekarang hingga masa depan, komputer generasi kelima masih dalam tahap pembangunan, di mana generasi ini memiliki kemampuan mendengar, berbicara, dan melihat. Tentunya generasi komputer ini sangat canggih. Komputer ini mempunyai teknologi yang dibuat dengan kecerdasan buatan yang disebut dengan artificial intelligence. Saking canggihnya komputer ini, para ilmuwan mencoba membuat komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. Komponen-komponen dasar dari sebuah komputer desktop adalah kotak atau case komputer, monitor, keyboard, mouse, dan kabel listrik. Setiap komponen mempunyai peranan penting Anda menggunakan komputer. Yang pertama, case komputer dibuat dalam berbagai bentuk dan ukuran. Sebuah case komputer desktop dan monitor biasanya ditempatkan di atas meja datar. Case komputer yang berbentuk seperti menara atau tower ditempatkan bersebelahan dengan monitor atau ditaruh di lantai. Monitor bekerja sama dengan kartu video di dalam case komputer dan menampilkan konten, gambar, dan teks pada layar. Pada umumnya, monitor memiliki beberapa tombol untuk mengakses menu pengaturan monitor seperti kecerahan layar. Keyboard adalah salah satu komponen utama yang berfungsi untuk interaksi dengan komputer. Keyboard mempunyai berbagai macam tipe, namun kebanyakan memiliki kegunaan yang sama. Jenis-jenis komputer.
Superkomputer, jenis komputer yang memiliki kapasitas pemrosesan yang sangat tinggi, biasanya digunakan untuk melakukan aktivitas perhitungan numerik yang tinggi. Mereka digunakan dalam berbagai bidang seperti penelitian ilmiah, simulasi, dan pengembangan teknologi yang memerlukan kecepatan pemrosesan tinggi. Komputer mainframe, jenis komputer besar yang dapat memenuhi seluruh ruangan atau bahkan seluruh lantai. Mereka digunakan di perusahaan yang besar untuk mengelola transaksi yang sangat besar dan kompleks, seperti bank dan pemerintahan. Komputer mini, jenis komputer yang relatif kecil dan murah, biasanya digunakan di universitas, lembaga penelitian, dan bidang kontrol industri. Mereka memiliki struktur yang sederhana dan mudah dirawat. Komputer mikro, jenis komputer yang paling umum dan murah, biasanya digunakan secara pribadi. Mereka memiliki ukuran yang kecil dan biaya produksi yang rendah, membuat sangat populer. Komputer workstation, jenis komputer yang memiliki kemampuan pemrosesan data dan pemrosesan grafik yang kuat. Biasanya digunakan di bidang aplikasi profesional seperti perusahaan teknik atau multimedia. Mereka memiliki memori dengan kapasitas besar seperti penyimpanan eksternal dan tampilan layar yang besar. Komputer server, jenis komputer yang dirancang untuk memberikan layanan yang pada perangkat lain melalui jaringan internet. Mereka memiliki prosesor yang sangat kuat dan dapat menampung daya besar. Biasanya digunakan di organisasi besar untuk mengelola data dan aplikasi. Halo semua, mari bagi teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, khususnya dalam bidang keperawatan. Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di kampus kami tersedia Fakultas Ilmu Keperawatan. Jika Anda ingin menjadi perawat yang tangguh, profesional, dan bertanggung jawab, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih.